di Indonesia. Apa faedahnya ulama di Indonesia? Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik Wus, kan saya sering ke Jakarta naik Wus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong. Ada ratusan yang hilang setiap harinya, dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga, selimut ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Apa faedahnya ulama di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Tadi udah dengar ya pernyataan dari Guru Gembul. Untuk kali ini saya tidak sependapat. Menurutku Guru Gembul itu pernyataannya ngawur, tidak berdasar dan tidak masuk logika gitu loh. Jadi apa faedahnya ulama? Katanya tidak ada faedahnya karena masih banyak kejahatan walaupun ulama itu sering khotbah kesana kemari. Tidak ada faedahnya katanya ya. Gembul, saya kasih tahu ya, kejahatan itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Rasul. Bahkan ada Nabi Rasul itu dibunuh. Terus kemudian apa faedahnya? Beliau itu, Nabi dan Rasul itu berdakwah, berkhotbah untuk mengenalkan mana yang baik, mana yang tidak. Faedahnya apa? Kira-kira pertanyaan sama seperti itu, ya toh? Jadi walaupun mungkin ada Nabi dan Rasul pun kejahatan tetap ada, pencurian tetap ada, zina tetap ada, pembunuhan tetap ada. Terus apakah di situ tidak ada faedah keberadaan Nabi dan Rasul? Dan bahkan untuk hari ini karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada, digantikan ulama warasatun anbiya, penerusnya Nabi dan Rasul. Jadi ngawur itu si Gembul itu. Jadi ada ulama, ada tidaknya ulama, kemudian dari dulu sampai sekarang itu kejahatan masih ada. Tapi berkat adanya ulama, masyarakat itu tahu mana yang baik, mana yang benar gitu loh. Berkat adanya ajaran Nabi dan Rasul, masyarakat itu tahu, manusia itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hukum Allah, mana yang dilaknat, mana yang diridhoi, itu tahu. Jadi karena ulama lah kemudian manusia, masyarakat itu menjadi tahu mana yang baik, mana yang benar, itu faedahnya gitu loh. Kalaupun masih ada kejahatan, kalaupun masih ada yang mencuri, itu sejak zaman Nabi Rasul, sejak zaman Nabi Adam itu pun, Nabi Adam ya, itu pembunuhan pertama itu dari keluarga Nabi Adam itu malah Habil dan Qabil itu ceritanya. Itu apakah tidak ada faedahnya? Kemudian adanya Nabi Adam itu tidak bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Kan kayak gitu kira-kira Gembul itu kesimpulannya mau diambil. Jadi tak tanya juga faedahmu apa gitu loh. Gembul, mbok yo mikir loh. Oh alah jaja. Kayaknya seolah-olah pintar tapi itu goblok ya. Goblok banget menurut saya. Sekarang itu kan sama saja menanyakan apa faedahnya Nabi dan Rasul misalkan. Walaupun begitu banyak khotbah kesana kemari tapi masih ada pembunuhan, pencurian, perzinahan kan gitu. Sama pertanyaan, kesimpulannya sama. Karena apa? Kan ulama itu warisannya Nabi dan Rasul, penerusnya Nabi dan Rasul, warasatun anbiya, al ulama warasatun anbiya. Jadi kok ini dihina oleh si Gembul itu loh. Jadi logikamu itu nggak ketemu, Bul. Wes mbok mikir loh. Dari dulu juga ada itu kejahatan-kejahatan.
Justru karena adanya ulama itu, manusia menjadi tahu mana yang baik, mana yang benar, sehingga mengurangi potensi kejahatan. Gitu loh. Boya itu, kamu itu teliti, kamu telusuri, kamu riset. Misalkan berdirinya pesantren Tebuireng itu, berdiri di Tebuireng itu sejauh mana proses kemudian membedakan awal sebelum berdiri dan sudah berdiri, sebelum ada pesantren Tebuireng dan sudah ada pesantren Tebuireng. Di Tebuireng itu adalah pusatnya preman-preman dulu sebelum Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren. Ulama Mbah Hasyim itu. Terus kemudian didirikan pesantren, ada bedanya. Yo jangan digebiah uyah lah kalau misalnya ada ustadz-ustadz apa jenenge, ustadz-ustadz bejat itu bukan ulama. Mereka tidak bisa, tidak tahu. Kamu juga bukan ulama. Kamu itu kan nggak tahu ilmu, mungkin nggak bisa ngaji ilmu sana sorof, ilmu yang kaitannya dengan apa jenenge, untuk menafsirkan satu ayat itu ada ilmunya. Gembul, jangan sok-sokan gitu loh. Mbok yo mikir gitu loh. Lakukan riset. Kalau perlu jangan kemudian bilang seperti itu. Kamu tuh kelihatan pintar tapi akhirnya kelihatan bodohnya. Wes ngono lah dadi emosi aku.